Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, masih bersama kami di Trio Lawak. Prokes SMKTI Budi Agung. Ya, di sini kami insya Allah akan menemani Anda semua dalam rangka hari ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Dalam rangka acara bincang-bincang sedikit. Hanya sekedar saja, nggak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak itu takutnya muak. Jadi di sini sudah kedatangan tamu kita. Yang pertama ini tamu istimewa yang rencana jadi WKS akan ke depannya. Itu saudara kita Abang Daulay Hasibuan. Udah Daulay Hasibuan. Ya, yang kedua tamu kita tamu istimewa juga, WKS juga, bidang sarana prasarana. Tapi saya sini sebagai guru agama untuk meluruskan WKS ini supaya tidak jalan yang tersesat. Kita harus memberi motivasi. Ya, harus motivasi supaya kinerja mereka lebih baik lagi ke depannya. Amin. Dan Budi Agung bisa berkembang lebih cepat. Amin. Bisa perkembangan Budi Agung itu dapat jadi pedoman bagi sekolah-sekolah lain. Amin ya robbal. Amin. Ya, sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Jadi Alhamdulillah. mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan nanti. Amin. Berkumpul dengan keluarga. Apa tema kita? Puasa. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini, apa persiapan tamu kita sekarang ini? Persiapan untuk menuju bulan Ramadan. Terutama kesehatan. Apakah minyak diperbanyak? Ya, itu bisa jadi. Oh, bisa jadi. Bisa jadi Bos. Nah, karena Kalau stok sudah langka. mungkin udah ada 3 lah di rumah. Oh iya. Minyak apa? Minyak apa nih? Minyak zaitun, minyak kayu putih, Minyak zaitun. minyak lintah. Minyak nyonyong pun ada. Minyak makan. Oh, minyak makan. Jadi persiapan cuma minyak makan doang. Itu tuh bikin kue. Bikin kue. Itulah kue raya itu. Biasanya ketika ditanya bagaimana persiapan Ramadan, biasanya orang bertanya ibadahnya. Iya. Ini ditanya jawabnya masalah makan. Berarti puasa ini nunggu buka puasa aja. Iya. Cuman hostnya nanyanya ke minyak. Oh ya, minyak ya. Makanya sebentar lagi nih, kalau kita lihat sosmed, Facebook, IG, Twitter, itu akan banyak story-story. Alhamdulillah puasanya lancar. Iya. Alhamdulillah Betul. puasa pertama lancar. Betul, puasa kedua lancar. Posting tentang tarawih, tadarus. Ini Iya. banyak makan terakhir hilang. Hari pertama jadi makmum ya kan, hari kedua. Jadi selama sebulan tuh penuh semua Iya. status dia. Minyak makan 2 hari ini udah hilang. Udah hilang ya. Beritanya. Ini gara-gara Mandalika kemarin. Oh ya, banyak yang jatuh ya. Iya, Mandalika kemarin. MotoGP udah hilang minyak makan gara-gara Mandalika itu. Hilang minyak makan. Berarti minyak orang tuh minyak makan ya. Jadi persiapan cuma minyak goreng aja belum puasa nih. Kesehatan terutama. Kesehatan ya, paling utama kesehatan agar bisa beribadah. Yang kedua iman juga. Jangan jam Satu 12, lagi. jam 12 nanti goyang pula kena nasi bungkus kan. Satu Iya. lagi, ini udah mau datang bulan puasa. Ada nggak puasa yang ditinggalkan puasa tahun lalu? Kalau saya jujur satu tinggal, Saya lupa berapa kali saya tinggal. saking banyaknya. Kalau saya alhamdulillah full. Itu gimana Pak Ustadz? Saya lupa. Lupa dicatat, lupa pula Itu diingat. puasanya nggak minta tanda tangan capsek. Kalau full hari ini. Jadi itu gimana cara menggantinya? Kalau gantikan puasa gampang ya sebenarnya. Tinggal gantikan puasa di hari lain selain bulan Ramadan. Itu aja sebenarnya. Masalahnya jumlahnya Pak Ustadz. Jumlahnya banyak. Itulah saya lupa. Itu harus bayar fidyah itu. Kata anak-anak sekarang itu si DL katanya. Derita Tahu loh. ya? Memang kata orang, kalau puasa itu mudah dijalani, tapi yang sulit itu menggantikan puasa itu sulit. Iya. Karena banyak cobaannya. Apalagi bulan Ramadan nih, ini udah masuk nih, mulai masuk iklan-iklan sirup, ya kan? Marjan. Marjan, kurnia. Ketika saya melihat TV dan situ ada iklan marjan, fix itu mau dekat bulan puasa. Udah Satu pasti. lagi loh. Selain tanda-tanda mau puasa itu di lingkungan kita itu. Itu Apa itu? banyak di tukang semangka yang jual. Udah pasti. Tukang semangka. Lagi pun selling es udah banyak ya. terus kemudian pun kalau bulan Ramadan, kalau jam 12 siang sampai jam sore, ya kan, bawaannya pasti haus, lapar, ya kan. Jadi kalau bulan Ramadan seperti itu, melihat kecoa itu macam apa? Macam Kurma. Macam kurma.
Dikira kurma rupanya kecoa. Sebenarnya ada satu cara dalam mensiasati itu, Pak Ustaz. Apa itu? Ketika kita jam 12 lapar, haus, minum, makan, lanjut puasa lagi setelah itu. Pasti kuat. Gimana? Cocok? Cocok juga. Cocok. Memang banyak orang puasa itu makan siang supaya tahan sampai sore. Iya, kan ada azan tuh. Iya. Ada azan kan? Azan zuhur. Azan zuhur. Nah, itu buka Maka kita. makan siang supaya tahan puasa sampai sore. Iya, Cocok juga itu ya kan. Ya, bukanya waktu ngambil wudhu, kumur-kumur sekalian merangkap lah ya. Rumah makan Padang buka. Oh, itu juga. Skip lah. Tapi intinya puasa itu didominasi dengan iman sebenarnya. Bagaimanapun godaannya, bagaimanapun rintangannya, atau kalau iman kita kuat, insya Allah bisa dihadapi. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah kalau saya keimanan saya nggak diragukan lagi. Kenapa? Karena di rumah iman saya besar. Karena nama ayah saya iman. Mengenai tentang puasa, banyak hal-hal puasa yang harus kita jaga, terutama dalam menjaga lisan. Sikap sudah otomatis. Nah, menjaga lisan itu saya ingin bertanya kepada tamu undangan yang istimewa ini, bagaimana cara WKS yang terpilih, bagaimana cara menyikapi dengan adanya bulan puasa, bagaimana cara kita menyikapi dalam berkata atau dalam berucap? Kalau saya sih kalau memang nggak pantas, dah diam aja. Lebih baik diam. Ya, lebih baik Karena diam itu emas. kurang-kurang tosik aja itu. Karena diam itu emas ya kan. Ya. Tapi nggak semua emas itu Mahal. mahal. Kalau saya pribadi ketika ditanya seperti itu juga termasuk salah satu hal yang sulit ya. Karena kita juga sebagai guru, terkadang ketika melihat anak-anak murid gitu, kadang-kadang ada juga naik amarah. Cuman itulah tadi bagaimana kita mengontrol emosi kita tadi sehingga menjaga lisan. Sebenarnya lisan ini kan dari emosi. Betul. Jadi ketika kita melihat keadaan kita emosi, kalau nggak diluapkan nanti jadi darah tinggi. Dasar dari semua itu kan emosi. Emosi itu kan ada banyak gitu. Jadi ketika kita ingin menjaga lisan, jagalah emosi. Iya, ketika ada murid yang cabut, biarkan aja, jangan emosi. Biarkan aja. Cabut. Ya, Pak. Ya udah hati-hati ya. Lanjut, Yang penting begitu kita nggak emosi. Ya, besok lagi. Atau ketika kita jalan melihat anak murid kita sarapan, udah kenyang nak, udah dibayar, dia bapak bayarin. Jadi kita nggak emosi, kita jaga lisan kita. Mungkin itu. Begitu caranya. Atau mungkin pas di kelas kita lagi mengajar, ada yang tidur anak kita. Tidur aja lah. Tidur nak. Bangun di sahur pak, udah lanjutkan. Tidur. Jadi kan nggak emosi gitu. Gimana kira-kira? Tapi kalau menurut saya lebih baik memang emosi kita itu terhadap anak-anak itu karena dari ucapan, karena kita jumpa sama anak-anak ya kan. Buat nanti kita usulkan, ya kan. Bulan puasa ini kita libur. Saya setuju. Agar puasa kita sempurna. Mengurangi emosi tadi. Emosi. Menjaga lisan, menjaga mata, menjaga emosi. Emosi ya. Tapi ya harus itu. Iya. Emosi memang. Kebetulan ibu kepala sekolah ada di samping kita. Ada satu lagi. Apa itu? Tidak gajian. Biasanya kan seminggu mau raya ada THR, mungkin nggak? Oh iya. Tapi kalau masalah gajian, saya bidang WKS pertanyaan nanti biasa ajukan. Iya. Masalah gaji. Maksudnya nggak usah bergaji. Karena menyangkut terkait puasa. Iya, puasa tadi. Ya, betul. Karena puasa itu kan nengok siswa benar emosi kita. Apa yang tidak diucapkan jadi terucap. Iya. Jadi saya mohon kalau bisa nanti kita liburkan aja bulan Ramadan satu bulan penuh. Iya. Tapi gaji tetap. Nah, kita usulkan nanti. Mudah-mudahan kepala sekolah kita dengar ini. Iya. Jadi dari guru agama? Kalau saya dari guru agama sebenarnya mengenai menyikapi tentang perkataan ini ya sesuai yang dibilang Pak Bagus juga tadi atau Bang Dole tadi, harus menjaga emosi itu. Karena emosi lah puncak dari segalanya memang. Makanya saya ketika saya puasa banyak ya, bukan banyak ya. Ada beberapa kali saya mungkin bolong karena itu saya tidak bisa mengontrol emosi. Bahkan ketika ya kita puasa kan bukan hanya menahan lapar. Iya betul. Jadi kalau hanya kita merasa kita sudah nggak dapat pahala puasanya, untuk apa kita tahan lapar dan haus itu? Maksudnya selain emosi tadi, nggak puasa tadi, nggak terkontrol. Lihat handphone, Pak. Ada jawaban lain nggak? Lihat handphone. Ada kesiangan gitu. Enggak. Kita manusia sekarang ini kan tidak luput dari handphone, Pak. Iya betul. Di bulan puasa kita lihat TikTok, apa yang kita lihat? Wanita joget-joget.
Apa kita bisa tahan? Tapi mengenai tentang melihat handphone, itu sesuai dengan kebiasaan kita Ya, lihat. saya memang sering scroll TikTok, Pak. Jadi memang Kalau di TikTok itu kita sering tengok yang ceramah-ceramah, yang keluar itu ceramah semua. Iya ya. Berarti ini salah siapa, Pak? Itu nggak tahu saya. Saya TikTok saya orang-orang joget semua, Pak. Karena Bapak sering tengok yang joget-joget. Mungkin itu salah satu Iya. healing. Facebook pun begitu. Kalau kita tengok yang hal-hal yang aneh, yang keluar yang aneh-aneh semua nanti. Iya. Tapi yang baik-baik, Saya nggak aktif pula di dunia Facebook. oh iya ya. Bapak ini di TikTok dan IG. Salah satu followersnya itu dari Dari member gadget. Saya salah satu. Member gadget ya. Bapak ini juga memfollow Anya Geraldi. Oh, itu saya nggak kenal. Bapak ini. Saya nggak kenal. This is my dream. Saya nggak kenal Anya. Jadi itulah berarti Ya, beratnya berarti- bulan Ramadan itu. Saya makanya. Memang bulan Ramadan ini membiasakan kita untuk semua sikap harus dijaga. Iya. Ucapan, mata, telinga, Telinga dengar ya. telinga. Makanya kalau ada orang gibah kita tutup aja telinga, Langsung cabut aja. langsung cabut. Nggak ikut gibah. Nggak ikut gibah. Maksudnya pergi dulu, masuk lagi ke dalam, datang lagi. Apa cerita? Iya. Tapi kan ada loh temanya. Apa itu temanya? Indahnya gibah. Oh iya betul. Tapi yalah, manapun sebenarnya, memang yang dilarang-larang tuh enak memang. Ya. Saya ketika berbicara tentang puasa, saya jadi teringat masa kecil. Karena di masa kecil itu kita belum mengenal hal-hal negatif. Iya betul. Kita tahunya itu siap sholat subuh, ada namanya asmara subuh. Di situ kita belum mengenal bahwasanya ini sebenarnya salah. Iya betul. Kita jalan bareng sama wanita, main sampai nanti setengah hari baru pulang. Ya, jadi memang Pulang sampai ke rumah nggak tahan puasa suruh buka. ya, kan? saya bukan suruh buka, Pak. Jadi? Saya waktu kecil itu, ini pernah saya Saking saya nggak tahan ya, saya ke dapur, saya ambil minum saya, tapi besok puasa lagi. Oh, itu Iya. namanya BDD itu. ya karena saking lelahnya Ya kan memang kalau bulan puasa waktu kecil itu Tengok air bak itu macam air sirup. Wih, segernya. kalau bisa ambil duduk semenit sekali. ya. Tapi setelah kita buka baru nyesal. Ya kan? Nyesal kenapa lah dibuka. Sayang puasa. Saya. Saya sering buka kulkas nggak biar adem dulu. HP bukan masuk dalam kulkas. Sering buka kulkas aja biar adem. Oh, yang dikira minum rupa cuci muka dia itu ya. Iya. Apalagi dulu waktu masih SD itu puasa libur. Ya memang dulu puasa waktu kecil kita libur ya kan. Disitulah kita libur, tadarus malam, tadarus pagi. Memang Jadi waktunya itu memang ada. ya, Tapi inilah makanya saya usulkan sama kepala sekolah biar dibalikkan lagi masa-masa kecil kita dulu. nggak bisa. Libur sekolahnya maksudnya. Karena kan pemerintah juga, jadi Iya, memang betul. ya kita harus ikuti alur lah, kita nikmati, pandi-pandi kita, makanya nanti ya saya jangan browsing TikTok lah selama bulan puasa. Iya. Uninstall aja lah. Uninstall. Mau nengok TikTok pun boleh, tapi setelah buka puasa. Setelah buka puasa ya. Jadi subuh di uninstall, maghrib Install lagi. Oh, gitu. Saya maghrib kan boleh, udah buka kan boleh. Install. Install. Apapun boleh dilakukan setelah buka, ya kan? Selagi itu halal. Jadi itulah mengenai tentang puasa kita hari ini. Jadi mengenai puasa sedikit lah nih. Biasa puasa nih Banyak pun ada apa? menu-menu favoritnya dulu puasa. Oh, Misalnya iya, iya, iya. Misalnya tas suka sayur pakis puasa kan. Biasanya puasa nih banyak makan makanan yang nggak pernah dijumpai tiba-tiba ya keluar dia muncul. Memang ya untuk kalau bulan puasa mau buka itu kita mau beli semua apa mau kita beli. Tapi kalau buka cuma minum air teh manis panas udah. Nah, Seleranya udah hilang. udah hilang. Itu namanya itu kebiasaan kita itu waktu kecil itu apapun dibeli apapun lewat dibeli jagung rebus lewat dibeli jagung yang tak direbus pun lewat dibeli. Ya begitu memang belum puasa tuh selera hawa nafsu kita gitu kita penuhi. Sebenarnya itu salah satu mengurangi pahala kita juga sih. Itu termasuk mengurangi puasa. Ya jelas karena kita mengutamakan nafsu. Makanya kata di pikirannya makanan buka. Iya. Gitu. Karena memang dasarnya puasa itu berbuka puasa itu bukan karena waktu maghrib. Makanya berpuasa itu karena Allah. Berpuasa waktunya waktu maghrib, tapi berbuka itu karena Allah. Jadi situ ada nilai pahalanya sebenarnya. Lillahi ta'ala. Makanya banyak orang salah bernafsiran. Kalau buka puasa itu setelah maghrib baru buka sebenarnya. Memang iya pada dasarnya itu, tapi waktunya. niatnya karena Allah. Kemudian satu lagi banyak orang salah.
sebenarnya kita itu jangan baca doa dulu baru buka puasa. Berbuka. Batalkan puasa. Batalkan dulu puasa. Banyak orang salah paham ini. Batalkan dulu puasa minimal sedegu air baru kita baca doa buka puasa. Sebenarnya itu. Inilah mungkin pembicaraan kita pada hari ini, pada pagi hari ini menjelang siang mengenai tentang bulan Ramadan, dan masing-masing memiliki cerita sendiri. Pada intinya banyak tanda-tandanya bulan Ramadan ini akan datang. Salah satunya suasana semakin indah. Ada sirup marjan, sirup kurnia, sirup apalagi markisah, segala macam, tukang semangka, tukang kurma satu lagi. Kue, tukang kurma tidak boleh banyak. Tukang kurma banyak. Jadi mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun ini benar-benar kita merasakan nikmatnya bagaimana bulan Ramadan. Dan satu lagi mudah-mudahan kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Amin. Jadi mudah-mudahan semuanya dapat memberkahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi mungkin sampai sini pertemuan kita. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.